Ibu, gumamku pelan, suaraku bergetar. Apakah mungkin ibu mendengar isak tangisku yang kutahan sedari tadi? Dengan tangan gemetar, aku mengusap air mata yang membasahi pipiku, berusaha menghapus jejak kesedihan yang begitu dalam. Perlahan, aku melangkah menuju pintu dan membukanya dengan hati yang masih terasa sesak. Ibu, ada apa? Tanyaku dengan senyum yang kupaksakan, berharap ibu tak menyadari luka yang kusembunyikan. Enduk, kamu nangis? Ya Allah, kenapa Enduk? Apa kamu gak betah di sini? Kalau mau pulang, nanti biar ibu panggil Damar. Ya Allah, betapa peka ibu terhadapku. Beda sekali dengan Damar, anaknya. Enggak kok, Bu. Fatimah cuma kelilipan. Kilahku sambil berusaha menahan suara yang hampir pecah. Namun, sorot mata ibu tak bisa dibohongi. Beliau menatapku penuh kekhawatiran, lalu menarik tanganku dengan lembut dan mengajakku duduk di amben ruang tamu. Hatiku semakin terenyuh melihat perhatian ibu yang begitu tulus. Sejenak, rasa sakit di dadaku seakan mereda. Wanita paruh baya itu menggenggam tanganku erat. Hangatnya sentuhan itu membuat pertahananku nyaris runtuh. Duk, kalau ada apa-apa, bilang sama ibu ya. Jangan dipendam sendiri. Aku mengangguk pelan, suaraku nyaris tak keluar. Bolehkah Fatimah memeluk ibu? Tanyaku lirih. Ibu tampak terkejut, wajahnya sedikit salah tingkah. Kenapa, Bu? Nggak boleh, ya? Tanyaku, mulai cemas. Bukan begitu, Nduk. Tapi ibu ini kan bau, dekil. Nanti wangimu malah hilang gara-gara meluk ibu. Ucapnya dengan suara pelan, seperti anak kecil yang takut ditolak. Aku tak tahan lagi. Tanpa menunggu persetujuan, aku langsung memeluk ibu erat, hangat, nyaman. Seperti pelukan yang selama ini kurindukan. Awalnya, ibu terkejut. Tapi kemudian, aku merasakan pelukan beliau semakin erat, seolah tak ingin melepaskanku. Terima kasih, sudah begitu perhatian sama Fatimah, Bu. Fatimah janji, Fatimah akan membalas semua kebaikan Ibu Bib. Ucapku sambil menahan isak. Nggak perlu begitu, Nduk. Sudah sewajarnya orang tua mengayomi anaknya. Bukankah sekarang kamu juga anak ibu? Aku mengeratkan pelukan, membiarkan air mata bahagia mengalir tanpa bisa kutahan. Betapa bersyukurnya aku memiliki ibu mertua sebaik ini. Ada apa sebenarnya, Nduk? Kalau kamu menganggap ibu seperti ibu kandungmu, ceritakanlah. Jangan ada yang ditutupi. Aku menggeleng pelan. Terlalu malu untuk mengakui bahwa aku cemburu melihat Mas Damar pergi bersama wanita lain, meskipun hanya ke rumah temannya. Apa karena Damar diajak Mawar ke rumah Yanto? Aku terkejut. Bagaimana bisa ibu selalu tahu isi hatiku? Kenapa bukan Damar yang sepeka ini? Mawar itu satu-satunya teman perempuan Damar sejak kecil. Sama halnya dengan Yanto. Setiap kali mereka pulang, mereka selalu berkumpul, meski hanya sebentar. Syukurlah, tanpa aku bertanya, ibu sudah menjelaskan semuanya. Ibu mertuaku memang luar biasa. Tapi aku masih penasaran. Teman perempuan satu-satunya? Maksud ibu, Mas Damar nggak punya teman lain? Banyak, Nduk. Teman sekolah, tetangga. Tapi yang benar-benar tulus hanya Mawar dan Yanto. Yang lain hanya datang saat butuh dan menghilang setelahnya. Kami sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Mungkin karena keadaan ekonomi kami, aku kembali memeluk ibu, merasa bersalah, telah mengungkit masa lalu yang mungkin menyakitkan. Tiba-tiba, suara tamu terdengar dari luar. Ibu beranjak menyambut mereka, sementara aku memutuskan untuk ke kamar mandi. Namun, belum selesai aku mencuci muka, suara ribut terdengar dari ruang depan. Dadaku berdebar. Jadi kapan Mak Laila mau bayar? Suara kasar seorang wanita membuat hatiku langsung tak nyaman. Insya Allah, kalau hasil jualan kue cukup saya bayar, Bu. Gimana mau laku kalau cuma malas-malasan di rumah? Orang miskin gak boleh malas. Rajin aja gak bakal kaya, apalagi malas. Ya Allah loh, pedas sekali kata-katanya. Amarahku mulai membara. Iya, hari ini saya libur karena anak dan menantu saya datang. Kenapa nggak minta sama mereka aja? Mereka menoleh ke arahku yang kini berdiri di samping ibu. Napasku sudah mulai memburu. Nduk, duduk sini.
Ajak ibu lembut, mencoba menenangkan. Aku menuruti ibu meski dadaku masih bergemuruh. Kenalin, Enduk. Ini Budiah, pemilik kontrakan ini. Oh, jadi ini rumah kontrakan. Aku menoleh ke arah Budiah, berusaha menahan ketidaksukaan. Wanita itu menatapku dari ujung kepala sampai kaki, matanya menyelidik. Nggak salah ini istrinya Damar, tanyanya dengan nada meremehkan. Aku mengernyit. Apa maksudnya? Sepertinya dia orang kaya. Mana mau gadis secantik ini jadi istri Damar? Memangnya kenapa, Bu? Mas Damar juga ganteng kok. Sahutku dengan nada tersinggung. Ganteng sih, tapi kere. Aku berdiri, menunjuk Budiah dengan emosi yang memuncak. Namun, ibu segera menenangkan dan memintaku duduk kembali. Nduk, gak apa-apa, duduk saja ya. Suara ibu bergetar, tapi tetap penuh kelembutan. Budiah, sebaiknya ibu pulang dulu. Nanti kalau uangnya sudah ada, saya antar ke rumah ibu. Pinta ibu dengan sabar. Nggak bisa, bentak Budiah. Kalau nggak bayar sekarang, kalian harus angkat kaki dari sini. Ya Allah, Bu, kami mau kemana? Tolong beri kami waktu. Suara ibu mulai bergetar. Aku memeluk ibu erat. Bu, biar kita pergi dari sini. Aku akan carikan tempat yang lebih baik, yang lebih layak buat ibu. Nggak bisa begitu, Nduk. Kamu masuk saja ya. Biar ibu yang bicara. Ngomong apapun percuma. Kalau nggak ada uang, lebih baik pergi sekarang juga. Ancam Budiah dengan suara melengking. Hatiku hancur melihat ibu diperlakukan seperti ini. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Memangnya berapa yang harus dibayar? Ucapku dengan nada pelan, mencoba tetap sabar, meski hatiku sudah mulai panas. Nggak usah tanya-tanya. Paling kamu juga sama aja kayak mereka. Penampilan aja yang mulus, tapi duit 1 juta aja nggak gablek. Aku terdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam. Jadi hanya 1 juta sampai membuat ibu kalang kabut begini? Tanyaku dengan nada dingin. Wanita itu melotot ke arahku, tapi aku tidak peduli. Tunggu sebentar, aku masuk ke kamar, meskipun ibu berusaha menahanku. Nduk, nggak usah. Bisik ibu, tapi aku sudah tak bisa menahan amarah. Kuambil tasku yang penuh dengan lembaran merah. Kuhitung 10 lembar, lalu kembali ke ruang tamu dan menyodorkannya pada Budiah. Ambil ini dan pergilah dari sini, ucapku tegas. Budiah tersenyum lebar, matanya berbinar melihat uang itu. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung menyambar lembaran merah itu, tanpa sedikit pun merasa malu sih. Nah, kalau begini kan enak. Ingat, bulan depan jangan sampai telat lagi ya. Ucapnya sambil tersenyum sinis. Semoga saja bulan depan kita sudah tidak tinggal di sini lagi. Gumamku pelan, tapi cukup keras untuk didengar. Setelah Budiah pergi, aku menoleh ke ibu dan terkejut melihat air matanya mengalir. Bu, ibu kenapa malah nangis? Tanyaku panik. Maafin ibu dan Damar, Nduk, karena hanya bisa memberikan tempat seperti ini untukmu. Ucap ibu dengan suara bergetar. Dadaku terasa sesak mendengar kata-kata itu. Aku segera meraih ibu dalam pelukan erat. Bu, jangan bilang begitu. Fatimah nggak peduli kita tinggal di mana, asal sama ibu dan Mas Damar. Tapi Fatimah nggak bisa terima kalau ibu dihina. Ucapku sambil terisak. Sudah pukul 4 sore, tapi Mas Damar belum pulang juga. Gelisah semakin merayapi hatiku. Aku mondar-mandir di halaman, menatap jalan dengan harapan sosoknya segera muncul. Daripada nungguin nggak jelas, mending aku ke dapur bantu ibu, gumamku. Saat aku masuk ke dapur, ibu tengah sibuk mengaduk masakan di atas kompor. Nduk, habis dari mana? Sapa ibu lembut. Dari depan, Bu. Ibu lagi masak apa? Tanyaku penasaran. Ini sayur kulit melinjo kesukaan Damar. Jawab ibu dengan senyum hangat. Kulit melinjo? Baru kali ini Fatimah dengar. Emang enak ya, Bu? Ibu tertawa kecil. Menurut ibu sih, enak. Damar suka banget. Dulu pernah seminggu penuh makan ini. Terus karena ibu nggak punya uang buat beli lauk lain. Tapi Damar nggak pernah ngeluh. Air mata hampir jatuh dari pelupuk matanya. Hatiku teriris mendengar cerita itu.
Aku semakin menyadari betapa sederhana dan tulusnya keluarga ini. Menjelang maghrib, Mas Damar masih juga belum pulang. Kecemasanku makin menjadi. Bu, apa sebaiknya Fatimah jemput Mas Damar aja? Tadi dia belum makan siang kan? Tanyaku, dengan suara pelan, meski alasan sebenarnya adalah kecemburuan yang membakar dadaku. Nggak usah, Enduk. Takutnya kamu nyasar, kata ibu. Nggak apa-apa, Bu. Cuma bilang aja jalan ke rumah Yanto, desakku. Setelah mengikuti petunjuk ibu, aku sampai di rumah bercat hijau. Namun, rumah itu tampak sepi. Aku mengetuk pintu dan mengucap salam. Seorang pria paruh baya membukakan pintu. Cari siapa, Dek? Tanyanya ramah. Apa benar ini rumahnya Mas Yanto? Tanyaku sopan. Iya, betul. Yanto, ada tamu cantik nih. Serunya. Aku segera menggeleng malu. Maaf, Pak. Saya bukan... Cewek siapa, Pak? Yanto muncul dan menatapku bingung. Saya Fatimah, istrinya Mas Damar. Apa Mas Damar ada di sini? Tanyaku langsung. Yanto terkejut. Damar sudah punya istri. Kenapa dia nggak pernah cerita? Tanyanya tak percaya. Hatiku semakin teriris mendengar itu. Kenapa Mas Damar menyembunyikan aku? Tadi Damar memang di sini, Mbak. Tapi dia pergi ke rumah Bu Endang, kata Yanto. Bu Endang? Siapa Bu Endang? Tanyaku curiga. Ibunya Mawar, teman dekat Damar dari kecil, jawab Yanto. Hatiku berdebar kencang saat mendekati rumah itu. Saat aku sampai, mataku terpaku pada pemandangan di teras. Mas Damar duduk berdua dengan seorang gadis berhijab cantik, terlihat begitu akrab. Mereka terlihat saling bicara, tapi juga terlihat malu-malu, membuat hatiku semakin terbakar cemburu. Aku masih terpaku, enggan untuk mendekati mereka, hingga kemudian keluar seorang ibu yang kuyakini itu adalah Bu Endang, ibu dari perempuan yang sudah berhasil membuatku cemburu. Loh, Damar, kok nggak dimakan kuenya? Samar aku mendengar ibu itu bicara. Mas Damar cuma tersenyum dan mengangguk patuh. Lalu ia berdiri sepertinya mau pamitan. Aku menyembunyikan tubuhku di balik pohon mangga. Loh, mau kemana kok? Buru-buru. Terdengar suara Bu Endang, tapi aku tak bisa mendengar apa jawaban Mas Damar karena suamiku itu memang nada bicaranya kalem. Ya udah, tapi sering-sering main ke sini, ya. Lagi. Aku tak bisa mendengar jawaban Mas Damar. Aku hendak pergi karena nggak mau ketahuan kalau aku sudah mendengarkan pembicaraan mereka. Namun, Bu Endang ngomong lagi. Oh, ya March. Kamu kan sudah jadi manajer, emang kamu nggak punya rencana untuk membangun rumah ibumu? Kan nggak pantas dilihat orang. Masa anaknya manajer di perusahaan besar, kok ibunya tinggal di kontrakan butut yang udah kayak kandang kambing? Astagfirullah, ucapan Bu Endang pedas juga ya. Aku penasaran dengan reaksi Mas Damar. Kulongokkan kepalaku supaya bisa melihat gerak bibir Mas Damar. Tapi, aku tetap nggak tahu apa jawabannya. Malah, pas kepalaku menyembul, kebetulan juga arah pandangan Mas Damar tepat di mana tempat aku berdiri. Aku terkejut dan langsung menempelkan tubuhku di pohon mangga supaya tidak kelihatan. Tadi Mas Damar lihat. Enggak ya? Entah kenapa aku takut dan khawatir kalau Mas Damar mengetahui aku mengintip mereka. Ah, bodoh amat. Lagian kenapa kalau lihat, toh aku istrinya. Wajar kalau aku mencarinya. Tapi, lebih baik aku pulang. Lagian, Mas Damar juga udah mau pulang kayaknya. Enduk, kamu kenapa? Terus, Damarnya mana? Tanya ibu saat melihat aku pulang. Mungkin mataku masih terlihat sembab, walaupun aku sudah berusaha menghapus air mata yang tadi sempat mengalir saat aku jalan pulang. Untung saja aku tidak berpapasan sama orang di jalan. Rasanya sakit sekali melihat suami bercengkerama sama wanita lain. Sedangkan denganku yang istrinya saja hampir tidak pernah. Nduk, ada apa? Apa ada yang menghinamu? Tanya ibu lagi membuat lamunanku buyar. Enggak, Bu. Tadi Fatimah cuma kelilipan di jalan. Ibu tidak percaya dengan ucapanku, lalu beliau tanya soal Mas Damar. Namun, aku cuma bilang kalau Mas Damar tidak ada di rumah Yanto. Ibu menggerutu,
menyalahkan Mas Damar yang tidak tahu waktu. Aku memilih masuk kamar untuk menuntaskan rasa sesak di dada. Tadinya ibu menyuruhku makan duluan, tapi aku bilang kalau aku belum lapar. Tidak lama setelah aku masuk kamar, Mas Damar terdengar mengucap salam. Terdengar pula langkah kaki ibu menghampirinya. "Damar, dari mana saja kamu?" Suara ibu terdengar jelas dari kamar karena rumah ini hanya berdinding papan kayu. "Damar kan? Tadi sudah pamit sama ibu mau ke rumah Yanto." Suara Mas Damar terdengar gugup. "Sejak kapan kamu berani membohongi ibu, Mar?" "Apa? Karena ibu sudah tua, sehingga kamu bisa seenaknya membohongi ibu." Suara ibu bergetar. "Apa ibu menangis? Ya Allah, Allah. Aku jadi merasa bersalah, karena sudah menyebabkan ibu sedih. Kenapa aku tidak bisa mengontrol emosiku tadi, hingga ibu tahu kalau aku tadi habis nangis?" "Bu, ibu kenapa, Bu? Siapa bilang Damar bohongin ibu?" Mas Damar seperti ketakutan. "Kamu masih mau bohong? Padahal tadi Fatima mau jemput kamu di rumah Yanto, tapi kamu tidak ada di sana kan?" "Apa? Non Fatimah jemput Damar? Dia itu istri kamu, Mar. Kenapa kamu panggil dia Non? Perlakukanlah dia seperti istrimu, atau kamu akan menanggung dosa." Air mataku semakin jatuh mendengar nasihat ibu yang mewakili isi hatiku. Sepertinya ibu mulai sedikit memahami apa yang terjadi antara aku dan Mas Damar. "Tapi Bu, Damar, dengerin ibu nak. Kamu nggak mau jadi anak sekaligus suami yang zalim kan? Ibu, apa yang ibu katakan? Tentu Damar tidak mau, Bu. Tapi pernikahan Damar dengan Non." Ucapan Mas Damar terjeda. "Maksud Damar dengan Fatimah itu kan cuma di atas kertas, Bu. Bahkan Damar..." Plak suara apa itu? Kenapa Mas Damar tidak melanjutkan ucapannya? Apa ibu menampar Mas Damar? Astagfirullahalazim. Kenapa jadi begini? Apa yang Mas Damar ucapkan memang sangat melukai perasaanku. Tapi aku ingin tahu kelanjutan ucapannya. Aku ingin tahu apa sebenarnya yang ada di hatinya. "Ibu? Ibu nampar Damar?" "Ya. Seharusnya ibu berbuat lebih dari itu untuk menyadarkanmu. Sejak kapan kamu menganggap pernikahan itu hanya main-main? Kalau kamu cuma main-main, lebih baik kamu tidak usah menikah sekalian." Nampaknya ibu benar-benar marah sampai dia menampar Mas Damar. Aku tidak percaya ini. Demi membelaku, ibu bahkan rela menampar anaknya. Bukan begitu maksud Damar, Bu. "Lalu apa? Jika kamu tidak menjalani pernikahan ini dengan sungguh-sungguh, kenapa dulu kamu terima saat ayah Fatimah menjodohkan kalian? Harusnya kamu tolak secara halus. Soal hutang budi, itu bisa ditebus dengan cara lain." Ibu menghentikan ucapannya sejenak, dan terdengar kembali isakan tangisnya. "Ibu benar-benar kecewa sama kamu, Mar. Bu, maafin Damar. Bu, Damar nggak bermaksud melukai ibu ataupun Non Fatimah." Suara Mas Damar juga terdengar bergetar. "Apa Mas Damar juga menangis? Sekali lagi ibu dengar kamu panggil Fatimah Non. Ibu nggak akan maafin kamu, Damar. Bu, Fatimah sekarang adalah istri kamu. Apa kamu senang kalau istrimu memanggilmu Tuan?" Aku tidak tahu apa jawaban Mas Damar. Mungkin ia cuma menggeleng sehingga ibu berkata lagi, "Kalau gitu, panggil Fatimah selayaknya seorang pria memanggil istrinya." "Baiklah, Bu. Tapi ibu maafin Damar, kan? Kamu minta maaflah sama Fatimah. Jika Fatimah memaafkanmu, maka ibu juga akan memaafkanmu. Sekarang cepat temui Fatimah di kamar. Setelah kamu mendapatkan maafnya, ajak Fatimah makan, karena dari tadi dia belum menyentuh makanan." "Fatimah, sudah sore bangun. Kita makan dulu." Aku berpura-pura menggeliat dan mengerjapkan mata. "Kamu cuci muka dulu, ya. Habis itu kita makan bareng, Ibu." Sebenarnya, aku sedikit kecewa karena Mas Damar tidak langsung meminta maaf seperti yang diperintahkan ibu. Tapi aku sudah cukup bahagia karena akhirnya Mas Damar memanggilku tanpa embel-embel Non. Aku mengangguk, lalu bangkit untuk cuci muka ke kamar mandi. Dalam hati, aku tersenyum senang karena mungkin ini awal yang baik untuk hubunganku dengan Mas Damar, suamiku. Pagi harinya, aku ikut ibu ke pasar untuk membeli bahan-bahan buat kue. Rencananya besok ibu sudah mau mulai jualan lagi karena beliau bilang, nggak enak kalau di rumah nggak ngapa-ngapain. Tadi ibu menolak saat aku mau ikut. Takut aku nggak nyaman.
karena suasana pasar tradisional yang biasanya penuh orang. Tapi aku meyakinkan kalau aku akan baik-baik saja. Sekalian, aku mau belajar belanja dan memasak. Entah kenapa, aku jadi semangat untuk bisa masak. Nduk, apa semalam Damar minta maaf sama kamu? Ibu bertanya setelah aku memarkir motor Mas Damar yang kupakai untuk mengantar ibu. Aku bingung harus menjawab apa. Kalau ku jawab tidak, nanti ibu malah memarahi Mas Damar lagi. Terpaksa aku berbohong demi kebaikan. Aku tersenyum dan mengangguk. Oh ya Bu, antara Mas Damar sama anaknya Bu Endang itu apa pernah ada hubungan spesial? Sejenak ibu menghentikan langkahnya, lalu tersenyum ke arahku. Kenapa? Kamu cemburu ya? Bukannya menjawab, ibu malah melontarkan pertanyaan yang membuat pipiku memerah. Rupanya ibu ini walaupun pendiam, tapi bisa menggoda juga. Ah, enggak kok Bu. Aku berpura-pura. Padahal, kemarin sempat nangis saat melihat mereka berduaan. Mereka itu cuma teman, Nduk. Kamu jangan khawatir, Damar nggak mungkin macam-macam. Kalaupun dia macam-macam, ibu yang akan turun tangan. Aku tersenyum dan terharu mendengar ucapan ibu. Sepertinya ibu benar-benar tulus menyayangiku. Sekitar setengah jam kami belanja di pasar. Aku merasa lapar dan hendak mengajak ibu makan di warung makan. Awalnya ibu menolak karena ibu bilang sayang uangnya. Tapi aku memaksa dan bilang kalau ibu nggak usah mikirin soal uang karena aku yang akan mentraktirnya. Gitu tuh, kalau berteman sama orang miskin, dikit-dikit minta bayarin, dikit-dikit minta ditraktir. Baru tahu rasakan sekarang, gimana nggak enaknya berteman sama orang miskin. Aku dan ibu terkejut mendengar suara perempuan dari belakang. Lalu, kami menoleh. Ternyata wanita obesitas yang kemarin menghina ibu. Bu Lena, belanja juga Bu? Bukannya marah, ibu malah menyapanya ramah. Nggak usah sok akrab, nggak level ngomong sama orang dekil. Dengan angkuhnya, wanita itu membuang muka lalu menoleh ke arahku. Kalau kamu nggak mau ketularan dekil dan kere kayak dia, mending kamu jauh-jauh darinya. Aku sudah peringatin ya, dan masih mau menerimamu sebagai gengku kalau kamu mau menjauhinya. Tapi kalau tidak kenapa? Apa yang akan ibu lakukan, hah? Ujarku seraya mengangkat dagu seolah-olah sedang menantangnya. Nduk, ibu menggelengkan kepala, menyuruh aku agar diam. Tapi aku sudah terlanjur kesal sama wanita obesitas ini. Biarin aja, Bu. Wanita seperti ini kalau didiemin malah semakin menginjak-injak kita. Aku berkata sambil terus menatap tajam wanita obesitas itu, tanpa berani menatap ibu. Tapi kali ini ibu diam, tidak mencegahku lagi. Wanita tambun itu jadi salah tingkah. Ya sudah, kalau memang susah dibilangin, awas aja kalau nanti ngemis-ngemis minta bantuanku. Maka saat itu sudah terlambat. Nggak akan. Ucapku masih terus menatapnya. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah minta bantuan sama orang sepertimu. Paling ujung-ujungnya minta imbalan. Wanita itu mendengkus kesal lalu melenggang pergi dari hadapan kami tanpa sepatah kata pun. Kami tidak jadi makan di warung, karena selera makanku hilang, gara-gara wanita obesitas itu. Namun, aku membeli 3 bungkus bakso untuk dimakan di rumah. Siapa tahu setelah melihat Mas Damar, nanti moodku jadi baik lagi. Akan tetapi, bukannya membaik. Moodku malah semakin hancur ketika sesampai di rumah melihat Mas Damar di teras sedang ngobrol berduaan sama wanita yang kemarin itu, Mawar. Wanita itu nampak tersipu malu saat bicara dengan suamiku. Mereka bahkan tidak menyadari kedatangan kami. Aku menghentikan langkah, dan seketika hatiku bergemuruh. Wajahku tidak bisa berpura-pura tenang dan tersenyum. Bahkan mataku berkaca-kaca. Entah kenapa aku sangat mencintai suamiku itu hingga saat melihatnya dengan wanita lain. Selalu seperti ini yang terjadi denganku. Sepertinya ibu menyadari perubahan wajahku. Karena kulihat ibu juga menghentikan langkahnya dan menatap ke arahku. Tidak memedulikan ada ibu, aku melanjutkan langkahku. Tanpa menyapa Mas Damar dan Mawar saat melewatinya. Aku langsung masuk karena pintu memang sudah dalam posisi terbuka. Sekilas aku mendengar Mas Damar berujar saat aku melewatinya tadi. Fatimah, kenalin, ucapan Mas Damar menggantung karena aku sama sekali tak menoleh dan langsung masuk. Biarkan saja, aku ingin tahu gimana reaksi Mas Damar melihat sikapku. Namun, pria itu bukannya mengejarku, malah masih tetap duduk di luar.
Dasar, lelaki nggak peka. Mawar, kamu sudah lama. Samar-samar aku mendengar ibu bertanya pada gadis berjilbab yang bernama Mawar itu di luar. Baru kok, Bu. Ya, kira-kira 15 menitan. 15 menit, cukup lama juga ya. Memangnya ada perlu apa sama Damar? Oh, sebenarnya saya mau beli kue tadi. Tapi kata Damar, Mak Laila lagi di pasar. Jadi, saya berpikir untuk nungguin Mak Laila pulang. Damar, memangnya kamu nggak bilang kalau hari ini ibu nggak jualan? Damar kira ibu mau bikin kue habis dari pasar. Aku mendengar jawaban Mas Damar yang nampak gugup seperti merasa bersalah. Damar, kalaupun ibu mau bikin kue, apa nggak kelamaan nanti Mawar nunggunya? Mungkin karena perkataan ibu, akhirnya Mawar pamit pulang karena merasa tidak enak. Aku mendengar ibu menceramahi Mas Damar tentang sikap lelaki yang sudah beristri. Intinya, tidak boleh terlalu dekat sama wanita lain. Apalagi cuma berduaan. Setelah itu, ibu juga menyuruh Mas Damar minta maaf padaku. Selang beberapa menit, ku dengar suara pintu kamar diketuk karena aku sengaja mengunci pintu tadi. Aku pura-pura tidak mendengar dan menutupi telinga ini dengan bantal. Biarlah Mas Damar tahu kalau aku marah dan cemburu. Lama tidak kubukakan, sepertinya Mas Damar mulai menyerah karena ku dengar langkah kakinya menjauh. Gitu aja langsung nyerah. Mas Damar memang payah.